Pemirsa, kemarin indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup melemah dan pelemahan ini dikhawatirkan bisa terjadi pada hari ini, mengingat ini adalah hari terakhir perdagangan pada pekan ini. Apakah benar demikian? Kita akan mencari tahu bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, kita lihat di pagi ini di belakang Anda sudah terlihat warna merah, indeks sudah melemah lagi dan pelemahannya kelihatannya signifikan. Apakah pelemahan ini bisa berkurang sampai nanti sore atau memang akan terus terjadi koreksi ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, sejumlah analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan masih akan cenderung melemah antara 6.833 sampai 6.981. Saham sektor teknologi sudah turun lebih dari 2% pagi hari ini karena memang tren kenaikan suku bunga masih akan berlanjut, bahkan bisa lebih agresif di tahun 2023 dari perkiraan sebelumnya, sehingga memberatkan saham-saham sektor teknologi yang masih membutuhkan biaya modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu pergerakan indeks pun turut bergerak melemah 0,6% pagi hari ini ke level 6.853 dengan nilai transaksi sudah mencapai 1,6 triliun. Selain saham sektor teknologi, Leo dan pemirsa, terjadi pelemahan juga pada saham sektor energi 1% pagi hari ini karena saham batubara dan juga harga batubara di pasar internasional ini masih turun 5% pagi hari ini seharga $225 Amerika Serikat per metrik ton. Leo dan pemirsa, kalau kita lihat tren selama satu pekan terakhir, sebenarnya investor asing sudah kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Terjadi net foreign buy, beli bersih dari investor asing sampai 2,5 triliun di semua pasar selama satu pekan terakhir. Dan saham yang paling banyak diburu oleh investor asing adalah saham-saham perbankan, terutama saham Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank BNI setelah melihat kinerja keuangan dan juga laba perusahaan yang fantastis di tahun 2022 kemarin. Namun justru saham-saham perbankan ini banyak dijual oleh investor domestik untuk melakukan aksi profit taking. Hari ini saham sektor finance juga kembali mengalami aksi profit taking sehingga melemah 0,6%. Sehingga inilah yang perlu diwaspadai, Leo, aksi profit taking di akhir pekan. Dan kalau kita lihat sentimen global di Amerika Serikat, 3 indeks utamanya juga bergerak melemah malam kemarin. Indeks Dow Jones turun 0,7%, S&P 500 turun 0,8%, dan Nasdaq Composite turun 1,02%. Ini masih dipengaruhi oleh laporan keuangan perusahaan, yang mana perusahaan teknologi di Amerika Serikat ini diantaranya mengalami pelemahan. Di antaranya adalah saham Lyft, yaitu ride hailing di Amerika Serikat yang anjlok 30% karena terjadi penurunan pendapatan perusahaan di sepanjang tahun 2022, sehingga membuat indeks Nasdaq Composite anjlok 1,02%. Selain itu, pelaku pasar juga masih mencermati serapan tenaga kerja di Amerika Serikat dan juga data pengangguran di Amerika Serikat. Jobless claim atau klaim pengangguran bertambah 13.000 di Amerika Serikat menjadi 196.000 klaim pengangguran di pekan pertama bulan Februari 2023. Namun sejumlah analis mengklaim bahwa sebenarnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat masih kuat dan memang terjadi penambahan klaim pengangguran karena sejumlah perusahaan teknologi di Amerika Serikat melakukan layoff karyawan-karyawannya karena overhiring selama pandemi kemarin, sehingga ada tambahan klaim pengangguran di Amerika Serikat. Namun ia mengatakan bahwa di sektor lain selain sektor teknologi ini masih kekurangan tenaga kerja. Seperti contohnya di sektor UMKM ini masih membutuhkan tenaga kerja di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat juga dari data serapan tenaga kerja di Amerika Serikat pada bulan Januari 2023, non-farm payroll ini masih kuat, ada 517.000 serapan tenaga kerja. Ini hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember yang ada serapan yaitu 260.000 serapan tenaga kerja. Dan kalau kita lihat data tingkat pengangguran di Amerika Serikat, Leo dan pemirsa, ini juga menyentuh level terendahnya selama 53 tahun terakhir, yaitu tingkat pengangguran turun ke level 3,4% di bulan Januari 2023 kemarin, lebih rendah dari posisi bulan Desember di 3,5%. Dengan data-data ekonomi yang sebenarnya ini masih dilihat kuat oleh sejumlah ekonom dan juga analis, ini mereka mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Amerika Serikat masih jauh dari resesi. Hal ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed
mengatakan, sejumlah pejabat The Fed juga masih mengatakan akan ada kenaikan suku bunga lanjutan, bahkan bisa lebih tinggi dari perkiraan. Dari sebelumnya, target The Fed ini di 5% pada tahun ini atau 25 basis poin lagi kenaikannya. Ini bisa kembali meningkat menjadi 5,5% atau bisa ada 75 basis poin. Dan untuk pergerakan indeks di kawasan Eropa, Leo dan pemirsa, ini mengalami penguatan. FTSE 100 menguat 0,3% dan The DAX naik 0,7% karena laporan keuangan sejumlah perusahaan yang positif. Sementara indeks di kawasan Asia ini variatif. Indeks Nikkei menguat 0,7%, namun indeks Hang Seng dan Stratem Singapura mengalami pelemahan 0,3 dan 0,4%. Di Meksiko, Leo dan pemirsa, bank sentralnya ini menaikkan suku bunga 50 basis poin dari 10,5% menjadi 11%. Ini menjadi perhatian juga, mengingat ini salah satu tolak ukur dari kebijakan suku bunga di negara berkembang yang menjadi penentu apakah investor akan masuk ke negara mana nih di antara negara berkembang yang ada yang menjadi pilihan investasi. Dan ini akan terus juga dipantau oleh pelaku pasar. Sementara untuk pergerakan IHSG masih akan cenderung melemah di akhir pekan ini antara 6.833 sampai 6.981. Leo. Apakah benar kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan lagi suku bunganya itu juga salah satu alasan kita melihat pelemahan rupiah belakangan? Bagaimana kondisi rupiah pada pagi ini, Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, rupiah kembali melemah pagi hari ini. Pelemahannya 0,19% di level 15.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Yield atau imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun juga terpantau menguat 0,012 poin ke level 6,6%. Menguatnya atau kenaikan dari yield obligasi pemerintah Indonesia ini menandakan obligasi pemerintah Indonesia lebih banyak dijual ketimbang dibeli, dan ini turut melemahkan posisi nilai tukar rupiah. Setelah kalau kita lihat sama sepekan terakhir trennya memang yield obligasi ini terus menurun atau lebih banyak dibeli oleh investor asing. Sementara posisi dolar indeks juga masih menguat, Leo, 0,08% ke level 103 karena ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dari Bank Sentral Amerika Serikat melihat data-data ekonomi yang juga masih positif di Amerika Serikat. Kuatnya posisi dolar Amerika Serikat membuat harga emas cenderung melemah. Harga emas COMEX turun 0,17% seharga $1.875 per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri melemah 0,68% seharga Rp1.026.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia, baik jenis WTI maupun jenis Brent, pagi hari ini kembali melemah. Pergerakan memang cukup fluktuatif sepekan terakhir. Saat ini minyak WTI berada di angka $77 per barel dan minyak jenis Brent dijual seharga $84 Amerika Serikat per barel. Turunnya harga minyak ini disebabkan oleh tambahan cadangan minyak di Amerika Serikat. Ada tambahan 2,4 juta barel sepekan kemarin, menjadi ada 455 juta barel cadangan minyak di Amerika Serikat. Selain itu, The Fed juga masih akan menaikkan suku bunga lebih tinggi. Ini dikhawatirkan akan sedikit mengerem aktivitas ekonomi dan mengurangi permintaan minyak mentah. Selain itu, dampak gempa pada pelabuhan Ceyhan di Turki juga yang menjadi titik pengantaran minyak Irak dan Azerbaijan juga tidak terlalu signifikan. Diharapkan ini dapat kembali normal distribusi dan juga pengantaran minyaknya sehingga menurunkan harga minyak mentah dunia. Kami akan terus pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas sepanjang hari ini, Leo. Namun untuk sementara demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio.